bahwa Yeah. Kufra juga setipe dengan Lolita. Hanya saja Kufra dengan Tyrant Revenge-nya bisa lebih on point untuk melakukan sebuah cancellation terhadap Franco. Ini menurutku harus hero kayak Martis. Oh, benar kan? Ini Kufra ini ya. Ya. Kemarin tuh ada yang aku suruh pick malam-malam pick HB Kufranya dulu. Diambil musuh. Abis kita satu match itu. Siapa tuh yang disuruh? Sekali, gua suruh nih udah. Oh yang di sini nih. Badung banget. Gak usah Kufranya, gak usah. Karena sebelumnya Kufraku udah bersinar. Bersinar maksudnya ini apalagi kan temannya mau pakai 3 hero dash kan. Iya. Ambil baik Kufranya. Gak usah. Gak usah. Masih inget gua sampai sekarang. Karena percaya aku sama temenku. Oh bagus dong sebenarnya Iya, ya. percaya. Bagus. Tergantung kita lihat dari sisi yang mana aja sebenarnya. Percaya boleh. Overconfident jangan. Dan ini dia. Tentunya sebentar lagi kita bakal memasuki match point untuk tim RRQC bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ingat, sekali lagi aku ingatkan buat yang di rumah di kolom komentar, mari kita kondusif saatnya Indonesia. Kita mendukung 2 tim Indonesia yang akan bertanding sebentar lagi. Dan menuju ke arah match point untuk RRQC terlebih dahulu. Untuk melaju ke babak selanjutnya. Ini dia Evo World Championship yang akan benar-benar diperebutkan oleh RRQC. Satu game terakhir, one last chance untuk tim Falcon juga untuk bertahan hidup. Tapi apakah RRQC mampu menarik sang elang dari langit? Wah, apakah bakal coba untuk ditarik? Maka dari itu gaungkan saatnya Indonesia sebanyak-banyaknya kita berikan dukungan sebanyak-banyaknya juga untuk RRQ Hoshi. Dan so far sejauh ini tanpa adanya Grok pastinya ini bakal cukup sulit ya kalau kita ngomongin early dari seorang Kufra. Memang masih bisa memberikan pressure tapi nggak akan semaksimal dengan adanya Grok. Alright, sedangkan Ken masih akan lebih pede untuk melakukan farming jungle di arah dari seorang Albert jungle. Karena dia sadar, gak usah takut, karena gua itu seorang Martis. Di depan sana, R7 mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Clay, tapi first blood. Oke, diamankan oleh tim Falcon. Lagi. 95% kah? Ini makin naik ya dari segi statistik untuk first blood dari tim Falcon karena memang mereka benar-benar bisa mengatur positioningnya seperti apa dan sayangnya Clay juga harus kehilangan satu flicker di sana tapi Yellow Flash bakal cepat langsung masuk masih ada sedikit shield dari seorang R7. R7 itu lihat bahkan warna biru darahnya hampir hilang. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon lagi di early game berhasil mendapatkan keuntungan cukup maksimal. Valentina tidak bisa ditutup oleh seorang Justin kali ini. Tidak bisa dibendungkan Albert nampaknya akan mencoba melakukan rotasi terlebih dahulu. Bantu pergerakan dari seorang Deden from Bogor. Mencoba di-stun, memaksa membuat Justin mendapatkan flicker. Tapi lihat, one last hit. Berhasil ditutup dan satu Iron Hook. Nomi masih terlalu jauh untuk mencoba mendapatkan Albert. No. Bener-bener tipis banget ya. Ya apalagi dengan Retribution yang sebenarnya ready untuk Albert. Tapi kalau misalkan dia lakukan Retribution, dia dapetin first blood tanpa adanya pertukaran untuk kontes tadi di area Turtle. Untuk sekarang, setidaknya Albert bakal menuju ke area Turtle dan masih punya Retribution. Lebih mahal daripada point kill, tapi apa flicker dari seorang Justin berhasil ditutup oleh seorang Albert dan Clay. Di depan sana bakal coba untuk membuka satu buah Yellow Flash untuk menunggangi dirinya, tapi ternyata ditumpakin begitu saja. Belum ada satu buah Darkening di depan dan membuat seorang Ken bakal ditumbangkan dengan instant pick off yang dilakukan yang Seven. 2 point kill dan Retribution instant point from Albert. Justin tidak punya flicker kembali, tapi tidak boleh dari Yellow Flash tertinggal. Gak boleh pulang sama sekali. Jalur yang salahnya ditempuh kali ini oleh seorang Yellow Flash membuat Falcon harus kehilangan 3 poin dan juga Turtle pastinya. Kalau kita ngomongin first blood memang Falcon yang kali bakal menjadi juara. Tapi setelah 2 game yang kita saksikan nampaknya Turtle bisa diamankan berturut-turut oleh para pemain dari RRQ Hoshi. Dan itu dia yang sempat kita bahas bahwa nggak masalah first blood diamanin sama Falcon. Yang penting ada pertukarannya, yang penting ada trade-nya. Yang penting ada Turtle yang diamankan sehingga gold sharing-nya akan menimbulkan sebuah efek snowball yang luar biasa kepada Skylar semenjak menit yang kedua aja udah 2 lempar. Oke, bakal coba di all in dan Candy tumpangin. Kembali tim Falcon harus kehilangan jungle mereka. Kalau gitu tenis indoor minta tepuk tangannya. Ini dia kembali mendapatkan tipe Skylar dengan plan kedua mencoba mendapatkan seorang Finn. Mencoba membalikan kembali keadaannya. Dan Zipex hampir saja tertake down damage yang belum cukup karena ini Cloud. Di menit 3 Cloud tidak punya powernya untuk bisa menumbangkan player dari tim Falcon Profesor KB. Iya ini juga kalau misalkan kita melihat dari movement yang dimiliki sama Skylar
masih mau farming 2 lane, masih mencoba untuk mengambil peruntungan dengan gold sebanyak mungkin. Dan bahkan untuk sekarang dengan hybrid dragon yang dia miliki, setidaknya dia bisa bertahan di lane dan memberikan beberapa waktu hanya untuk melakukan recall. Blazing Blade-nya bisa dia lakukan berkali-kali, dan kalau misalkan di sisi Ken, dia ketinggalan dari segi level, 2 level tentunya, dan ini akan menjadi gap yang cukup bagi Albert untuk bisa melakukan invasi jungle atau bahkan melakukan sebuah invade terhadap satu sosok turtle sesaat lagi. Bukan hanya itu, lihat R7 dia sudah berada di arah rumput dari tim Falcon. Dia akan mencari informasi terhadap seorang Ken dan akan memberikan sedikit surprise. Halo everybody! Bersapa canda tawa terlebih dahulu, R7 tidak mau bermain piano di depan sana terlalu terburu-buru. Pianis kali ini di garis depan mencoba untuk memancing keributan dan menjadi sebuah mata itu tim RRQ. Tapi kali ini Albert mencoba memaksa Infight dan R7 membuat seolah-olah Naomi harus melakukan pelodian terhadap seorang Lee. It's something udah lihat, triple, Tyrant Red from Finn. Finn Bowman again tidak bisa di follow up, tapi sayang sekali para pemain dari tim Falcon. Mereka berhasil meninggalkan pergerakan tim orang yang terlalu kuat di depan sana. Tapi langsung membuat seorang Finn ditumbangkan. Kerugian di tangan dari tim RRQ. Dan bahkan tim Falcon akan lebih pede untuk mendapatkan satu buah turtle kali ini. Karena Kin sudah berada di arah bottom lane, Iya, lagi-lagi Naomi akan berulah kali ini dengan banyak airdrop dan juga pelatihannya. 3 pemain harus hilang dari RRQ Hoshi. Memang masih ada seorang Albert, masih ada potensi untuk bisa melakukan fight retribution dan berhasil. Dia bakal seorang Albert, tertranslate by UBS Gold Falcon. Tapi tetap punya keuntungan sih dengan 3 pemain dari RRQ Hoshi yang tumbang. Ini meminimalisir kesenjangan dari segi ekonomi untuk kedua tim. Albert is big kali ini. Tapi balik lagi sih, untuk goldnya tetap akan ada di tangan dari RRQ sih, karena untuk individual dari segi goldnya, cherry gold dari Turtle itu berpotensi sekali untuk menimbulkan EXP juga. Sehingga lihat dari Skylar, di menit yang kelima sekarang dia sudah memiliki dengan support dengan satu tambahan bonus item. Itu ada sweep crossbow kalau misalkan pada sadar. 1000 gold sudah dia sumbangkan terlebih dahulu untuk menimbulkan sebuah attack speed yang lebih tinggi lagi. Dan nanti ketika sudah selesai dengan golden staff ini akan jadi lebih kuat bagi Skylar. Final rush yang di-cancel begitu saja dari Simen. It's on point membuat Pin. Kali ini harus ditumbangkan. Untungnya tidak ada perebutan objektif yang ada di arah top lane. Karena itu sangat merugikan dari tim RRQ Hoshi itu sendiri. Dan kita bakal lihat itemnya. Dimana Demon Hunter Sword ini bakal lebih sedikit lagi ketika sebentar lagi seorang Skylar mungkin akan menuju ke arah Will of Nature maybe. Atau jangan-jangan golden staff dulu biar maksimalin 500% untuk attack speednya. Dan nanti ketika armor-nya adalah lagi stack 5, dia pakai Blazing Duet, attack speednya maksimal dan damage-nya akan lebih tinggi lagi yang dia bisa keluarkan. Iya, dan ingat ya, dari Sipex juga udah mengamankan Blade of Despair. Perbedaan gold antara kedua gold laner ini juga nggak terlalu jauh. Jadi belum bisa dibilang kalau untuk Skylar-nya mengungguli. Apalagi kalau kita lihat dari sisi laningnya, outer turret dari RRQ Hoshi di area top lane sudah berhasil diruntuhkan. Oke. Sudah berhasil diruntuhkan, tapi dalam top lane bakal coba untuk melakukan sedikit distraction karena tim fight yang selanjutnya akan berada di arah top lane. All in didapatkan oleh seorang RRQ menuju ke arah Yellow Flash karena bentar lagi mungkin mereka akan coba memaksa tim fight berikutnya di arah Turtle. Kenapa memaksa tim fight berikutnya? Karena ada satu pemulihan dari tengah yang dihadapkan dengan seorang R7 yang nampaknya ini akan menjadi netral team fight. Sama-sama tidak memiliki EXP laner, tapi Finn di depan sana menutup pergerakan dari seorang Justin. Justin adalah sebuah harga yang mahal kalau berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Karena mid lane mereka mampu bisa mengacak-acak arah backline. Mampu bisa untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ dengan instan depan. Finn di follow up dengan Blazing Duet dengan seorang Skylar. Blazing Duet from Indonesia. Berhasil mengacak-acak backline dari para pemain dari Falcon Myanmar. Kid berhasil dikocek, Decoy, Clay, Daniel from Bogor. Berhasil diselamatkan dengan adanya satu absorb damage yang harus didapatkan. Skylar, what are you doing? Ternyata dan membuat RRQ Hoshi kehilangan 2 player penting mereka. Setidaknya ada satu buah tangan untuk 2 tim mereka yang ditumbangkan. Iya, pergerakan yang benar-benar bagus banget sih dari seorang Finn ketika dia menahan Yellow Flash di area tembok, membuat Finnnya bisa selamat. Yang mungkin tadinya Yellow Flash bisa melakukan pertukaran yang lebih banyak untuk teman-teman dari tim Falcon sejauh ini. Grab masih akan coba untuk ditahan terlebih dahulu pastinya, karena sedari tadi sebenarnya grab dari seorang Yellow Flash selalu on point juga, menjadi sebuah hasil yang manis ketika eliminasi berhasil didapatkan. Tapi tenang, 3 turtle berturut-turut masih bisa ada di tangan RRQ Hoshi. Ya, tinggal gimana cara mengendalikan posisi sih agar tidak ada yang terkena pick off mungkin, karena Naomi mainnya pick off banget buat sekarang. Di pick
juga sudah selesai dengan ini Legend Sword. Ya tentu akan menuju kepada Malefic Roar. Item yang akan lebih menembus pertahanan dari RRQ Hoshi dan ini bakal jadi ancaman untuk Finn serta Albert. Cepat mungkin Blade Armor yang dimiliki dari R7 harus juga dimiliki oleh Finn atau bahkan Albertnya sendiri. Karena sebelum nantinya Zipix akan memiliki Hasclaw atau damage yang lebih tinggi, ini akan menjadi sebuah malapetaka nantinya kalau misalkan Zipix-nya sudah selesai terlebih dahulu untuk menuju kepada Hasclaw, sehingga Blade Armor tidak akan bisa menutup bagaimana reflection damage dari physical damage Zipix. Sekali ini udah mulai ada beberapa pertukaran damage juga yang dilakukan di area mid lane. Dan juga buat kalian yang mau melakukan pertukaran bisa langsung ke Grab aja karena ada diskon nih. Buat kalian sampai 90% dengan kode promo di bawah ini atau bisa scan langsung juga. Dan ini dia dari seorang Finn. Inisiasi yang cukup matang tapi ternyata masih ada damage yang begitu besar dari Falcon membuat Finn harus mundur. Tarikan maut dari seorang Naomi-nya berhasil mengenai satu pemain Indonesia yaitu Finn yang harus hilang juga bahkan ke area base. Oh my god, Clay belum memiliki flicker dan bakal coba di all-in begitu saja. Dua pemain dari tim RRQ hilang. Sedangkan lot objektif telah muncul. Albert bakal coba dilindungi oleh seorang R7 di depan sahabat dan Scalar. Blessing Duel mencoba untuk membalikan kembali kanan dan bagi dari Dewa Realty. Lihat R7 menemukan satu poin yang sangat penting di arah bottom lane. Lihat damage dari seorang Scalar membuat tim Falcon ketar ketir. Mundur ke arah belakang sang burung. Kali ini tidak mau terbang lagi rendah di arah kerajaan RRQ. Mereka memilih untuk mundur balik ke sarangnya untuk mereset tim fight yang selanjutnya. Iya, meskipun nggak terlalu banyak eliminasi yang masuk ke arah teman-teman dari tim Falcon, tapi tetap kali ini dari RRQ menciptakan beberapa space dengan recall yang terpaksa dilakukan oleh para pemain Falcon dan Finn. Maju kembali, masuk ke bagian dalam, memberikan damage yang besar juga karena seorang Naomi, bahkan Naomi harus hilang. Gak ada pelatihan, gak ada juga Iron Hook yang bisa mengganggu setup dari RRQ. Tapi tetap efek tahunnya cukup berasa dari seorang Albert membuat Yellow Flash-nya mundur dan tembakan dari seorang Zipex belum bisa memakan korban. Dan Retribution Ken yang berhasil mendapatkan Lord-nya. Lord slain by UBS Gold dan Yellow Flash masih berhasil melarikan diri. Ada pertukaran poin kill yang terjadi sepertinya. Ken tumbang, Naomi tumbang, tapi Lordnya diamankan oleh teman-teman dari Falcon. Walaupun seperti ini, hanya membuying time saja. Setidaknya, dengan gold leading yang tadi sudah diunggulkan oleh RRQ, si Falcon mencoba untuk mengambil ketertinggalan dari segi goldnya. Dan ini akan menuju kepada Zipix. Zipix sudah selesai juga dengan Hunter Strike. Jadi sebisa mungkin ini Skylar harus menyiapkan Wind of Nature atau mungkin Corrosion Sight agar nanti ketika jump in langsung kepada Zipix, dia bisa cukup damage-nya untuk langsung menumbangkan sosok Beatrix yang oh my god, Albert untuk merangkap Paul yang all in. Karena menuju ke arah belakang tapi shotdown berhasil didapatkan. Ini bukan hal yang baik untuk tim RRQ. Mereka makin tertinggal lebih jauh lagi dengan adanya inner turret yang bisa didapatkan oleh tim Falcon tanpa ada perlindungan dari tim RRQ. Ini benar-benar berat. Kenapa? Karena lihat dengan gold yang udah mulai ditinggal oleh tim Falcon. Dan yang bahkan lebih parah, 5 turret didapatkan Falcon. Laning phase-nya di menit yang ke-12 sudah diacak-acak. Sedangkan RRQ hanya mendapatkan 1 turret. Iya, ditambah dengan ini adalah turret yang begitu penting. Apalagi untuk permainan pick off dari Falcon yang mengandalkan sekali Franco dari Naomi. Otomatis dia akan bermain untuk bersembunyi dalam rumputan agar nanti Iron Hook dan juga Bloody Hand bisa mengejutkan teman-teman dari RRQ. Oke, dan tidak bisa lagi ter-pick off karena ini udah di atas menit 12. Satu kali para pemain dari tim RRQ kehilangan 2 player saja. Mereka langsung bisa melakukan BS turretnya. Tidak ada pasif. Ingat, tidak ada pasif. Memang tidak berasa. Tiba-tiba udah menit yang ke-12. Dan ini yang harus diwaspadai oleh tim RRQ. Dan bahkan kalau mereka bisa mendapatkan celahnya nih, mereka bisa kembali ke sana. Ya, tanggung jawab yang besar ada di tangan dari seorang Finn sih sebenarnya. Dengan adanya Naomi, dia harus benar-benar bisa ngecek. Tapi resikonya juga besar nanti ketika misalnya Finn tertarik. Tapi kali ini Finn akan coba untuk melakukan inisiasinya terlebih dahulu. Ada satu pemain yang harus tumbang Yellow Flash. Dengan satu flicker, dia masih bisa selamat. Dan harusnya dia bakal coba untuk ditarik lagi oleh RRQ Hoshi. Satu airhooknya bisa ditinggalkan, tapi Bloody Hand-nya gak bisa dihindarkan Ranger Mas. Oke, masuk ke arah belakang. Teddy Pablo mencoba untuk menyelamatkan Albert, tapi tidak bisa. Dia teammate yang south point. Albert tertinggal di depan sana. Albert berhasil ditumbangkan. Naomi. Menjadi sosok yang menyeramkan di garis depan para pemain dari tim Falcon. Sang burung sudah mulai mengudara kembali di atas kerajaan RRQ. Tapi R7 tidak akan melepaskan begitu saja. Ingat, runner up hati yang dimiliki sekarang menit 13. Damage-nya akan lebih sakit lagi. Dan R7 harus bisa mengincar ke arah Zipix. Mereka dipilih on R7. Karena Clay masuk ke arah belakang susah. Skylar beberapa belakangan ketika dia masuk udah mulai setengah darah dan bahkan seperempat darah. Dia harus balik lagi dengan
dan mau ngeroin cek arah belakang. Iya, mau nggak mau BMI harus tindakan secepat mungkin oleh Skylar karena misalkan dia tidak menekan untuk pressing lane-nya dan juga mundur ke arah belakang, dia yang akan tertangkap tiba-tiba dengan serangan dari Naomi dan dari tadi Naomi yang malah menunggu ya. Biasanya kita melihat setup terlebih dahulu dibuahkan oleh Falcon. Mereka tahu bahwa kali ini ada banyak sekali metode agar RRQC bisa jump in ke arah belakang dan menangkap ke arah R7. Mungkin bisa menjadi kunci juga bagi Falcon karena dari tadi Zipix sangat terancam sekali dengan keberadaan dari R7, apalagi ada Skull Vengeance. Oh my god, fokus terhadap seorang Yellow Place, coba di-ult-in. Masih coba ditambah gitu saja, timpan ke arah belakang para pemain dari Team Falcon. Mereka masih bisa menyelamatkan Yellow Place dengan depan Albert dan bahkan R7 mencoba untuk melakukan distraksi. Team fight dari Dede from Bogor, langsung merupakan kill, berkontribusi Fortuny. Tempatkan para pemain dari Team Falcon, bahkan coba diusur mundur. Claudia dikeluarkan dan bahkan menancap dan sangat beratnya musuh Albert. Berhasil mendapatkan dan di arah backline. Skylar menutup pergerakan dari seorang Sifal. 2 hilang, 3 Yellow pertama menjadi korban selanjutnya dan bahkan ini bencana untuk Tim Falcon. Satu pemain saja yang disisakan kali ini yaitu seorang Naomi membuka kesempatan besar bagi RRQ Hoshi, tapi masih banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Inner turret dari area mid lane ini bakal menjadi target utama. Tenis indoor, mana suaranya? Gaungan Indonesia ini dia yang sedang berada di tenis indoor Senayan tentunya. Sangat luar biasa sekali ketika kita melihat bagaimana setup Lord yang luar biasa dan bahkan dieksekusi dengan manis. Dan itu adalah Ken sebagai target utamanya ketika dia udah gak punya lagi Mortal Coil. Mencoba untuk mundur pun gak bisa. Blade Armor dari Yellow Flash yang menjadi target utama. Apakah akan menjadi sebuah jawaban? Karena untuk sekarang dengan Lord yang bergerak di area top lane tentu hal ini akan menjadi tren positif. Kalau misalkan bisa dieksekusi apalagi dengan Finn yang membawa conceal play. Oke, untuk mulai mencoba untuk melakukan stick pada arah Kopi. Para pemain dari tim RRQC memecah belah pemikiran dari tim Falcon. Mereka harus mendistract di mana dengan Wolf di arah Kopi. Base turret akan dipecahkan dan bahkan kita bisa melihat tadi stiker semangat dari Skylar terhadap rivalnya. Iya, ini dia kita akan melihat RRQ semakin dekat lagi menuju ke area base. Dan memang peran dari seorang Finn nih yang benar-benar berpengaruh kalau kita ngomongin ke arah team fight yang tadi ada di area sekitar Lord, karena satu air hook dari seorang Naomi bisa dia hindarkan dengan adanya flicker dan juga damage dari Justinnya sendiri masih bisa ditahan. Dan kali ini kita akan menunggu momen seperti apa yang bisa tercipta dari RRQ. Ingat, ini masih bisa jadi game siapa aja karena dari Falcon sendiri mereka juga punya kesempatan yang besar, hanya 3 base turret yang harus mereka tembus. Benar, mereka harus tenang walaupun mereka sudah membayar kontan dengan 4.000 keuntungan. Kenapa aku bilang 4.000? Dari 2.000 gold karena mereka hingga untung dengan 2.000 gold. Jadi Iya, itu bisa dibilang ya. perbedaan gap gold sebelumnya Falcon unggul 2.000. Iya. Buat sekarang RRQC menyusul dengan ketertinggalan 2.000. Jadi ada 4.000 gold yang diamankan dikarenakan Lord yang di area bottom lane tadi. Terbukti dengan base turret yang terbuka, ini akan membuka juga celah bagi Finn untuk melakukan sebuah setup yang lebih matang. Apalagi dalam keadaan sekarang Finn ini punya flicker. Dia ready banget untuk menggunakan flicker dan ditambah juga dengan potensi bagaimana pembukaan skema team fight ketika tidak ada yang namanya Magic Sentry. Buat sekarang masih ditahan sama Falcon. Mereka tahu bahwa nanti ketika Lord muncul, baru mereka bisa melakukan sebuah Magic Sentry yang begitu mahal. Ya, dan dari Falcon juga bisa dibilang mereka nggak boleh terlalu terburu-buru untuk membuka sebuah inisiasi. Itu bakal menjadi malapetaka juga nantinya. Dan memang pick off bakal menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh tim RRQ. Ngelihat gimana agresifnya Finn sedari tadi, sedari awal. Dia selalu coba untuk membuka Tyrant Stage dan juga Tyrant's Revenge. Wow, ini akan menjadi perebutan yang cukup luar biasa mahal ya Profesor Kami. Betul sekali, terlebih ketika kita ngomongin soal Lord yang sudah mendekati menjadi 18. Dia akan lebih power lagi walaupun masih Lord and Haze. Tapi chance untuk RRQ dapatkan ini besar sekali. Untuk Ken sama-sama level 15 tapi ada perbedaan sedikit. Albert benar-benar tanky banget di menit yang ke-17 kali. Bukan hanya tanky tapi ini baiting juga untuk para pemain dari tim RRQ mencoba untuk mencoba satu, mencoba memaksa Finn akan di memaksa di mana Boldihan keluar bukan untuk play ataupun sekali sekalipun S7 tapi yang berada di arah tengah. Para pemain tim Falcon mereka coba untuk peruntungan dengan Renner Apati yang dia miliki untuk mencari di mana keberadaan dari David. Finn lagi dan lagi tidak akan takut kenal untuk melakukan satu buat dive in. Olin tadi keluarkan informasi tadi berikan ini dia tim yang akan terjadi. Masih ada Immortality dan Probok ada blazing duel from Skylar. Mencoba membuat seorang ini ditumbangkan. Ini cukup berbahaya karena para pemain dari tim Falcon mereka berhasil mendapatkan win dan ternyata Lord diamankan oleh tim Falcon. Sudah mulai harus mundur ke arah belakang. Skylar ditumbangkan. White Fall. Tapi lihat Super Minion mencoba untuk bergerak menuju ke arah base dari tim Falcon. Ini bencana untuk tim RRQ.
wipe out yang tiba-tiba terjadi. Dan fokus ke arah benchnya, strike to the point. Dan tim Falcon berhasil mengamankan game yang ketiga. Menolak untuk pulang dari Envor venue. Dan kali ini kemenangan berhasil diamankan oleh tim Falcon. Congratulations. Benar-benar game satu momen Yes. yang mungkin tidak terduga-duga adalah bagaimana Tyrant Rage yang tidak bisa dikeluarkan oleh satu sosok Romer Finn. Dan momentum tersebut sangat terpatahkan sekali Yeah. ketika kita melihat bagaimana potensi yang begitu besar di area Lord, begitu mahal di area Lord. Dan untuk saat ini, RRQ Hoshi harus dipaksa untuk bermain ke game yang keempat. Namun nggak masalah, Yap. still okay. Karena Reset. mau bagaimanapun reset adalah Reset. hal terpenting. Tidak ada lagi hal selain reset untuk saat ini. Karena memang dengan satu game inilah mungkin teman-teman dari RRQ Hoshi bisa evaluasi secara cepat. Oke, tapi mungkin ini adalah sebuah kekalahan yang dibutuhkan oleh RRQ Hoshi dan Falcon.